Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, mari kita ikuti kajian kitab Nashai'ud Diniyah. Kemarin sudah kita ikuti bagaimana Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengarahkan kepada kita di dalam ilmu yang harus kita ketahui, yaitu kalau masalah tauhid yang wajib-wajib, yang fardhu ain jangan sampai tidak paham. Fikih juga begitu, sebatas yang fardhu ain jangan sampai tidak paham. Tasawuf juga begitu. Karena tiga ilmu ini harus dipelajari seluruh umat Islam yang sudah balik. Cuma kenapa kita harus belajar sebelum balik? Karena tidak mungkin baru balik baru belajar, sudah ketinggalan kereta. Karena balik harus sudah paham ilmunya. Maka apa-apa saja yang harus dijalankan nanti di waktu balik itu harus sudah persiapkan ilmunya sebelum datang usia balik. Wa amma ulumul Islam fatujadu fi tasonifil a'immati minal fuqaha radhiyallahu anhu. Adapun ilmu-ilmu tentang Islam itu semua gerakan-gerakan zahir, ya, bagaimana sholat, puasa, zakat, haji, umroh, jual beli, sewa menyewa, itu Islam. Karena Islam itu meliputi 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Kemudian tentang muamalah, munakahah, ya, jirohah atau jinayah, itu harus paham yang fardhu ain. Adapun yang sampai jelimet itu tidak harus menjadi hukum fardhu ain, ya. Contoh, kalau kita wudu itu minimal harus paham syarat wudu, rukun wudu. Kalau tidak paham ya masih dosa terus. Tidur membawa dosa, belajar membawa dosa, makan membawa dosa. Karena yang fardhu ain belum terselesaikan. Tapi kalau yang sunnah-sunnah, seandainya kita belum paham tentang ilmunya sholat duha, tidak sampai dosa. Kita belum paham tentang ilmunya puasa Arafah, tidak dosa. Kita belum paham tentang ilmunya sedekah, tidak dosa. Kita belum paham tentang ilmunya iktikaf, tidak dosa. Tapi kalau belum paham tentang ilmunya wudu, belum paham tentang sholat, belum tentang zakat, haji, ya, muamalah itu meliputi jual beli dan semua transaksi, munakahah, hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah tangga mulai nikah sampai cerai dan seterusnya, ya, jinayah kalau kita mengganggu orang lain, membunuh, melukai, itu juga harus ada, semua ada hukumnya dan harus tahu. Yang fardhu ain. Jadi kalau masalah hukum Islam atau ilmu-ilmu tentang Islam itu semua dimuat dalam kitab-kitab para ahli fikih. Wal wajibu min dalika huwal qadrul ladzi la yas'u musliman ay yajhalahu kal ilmi bi wujubi shalawatil khamsi wa kaifiyati fi'liha wa syara'itiha wa mawaqidiha wa taharati laha wa fi makna dzalika. Adapun yang harus diketahui, wajib, tidak boleh tidak. Kalau tidak tahu dia menanggung dosa, kecuali ketika dia dalam proses terus belajar. Seandainya kita sudah balik karena terlanjur telat
sama orang tua kita tidak dikasih pelajaran, tidak dimasukkan pada pendidikan yang menerangkan tentang wudhu, tentang zakat, maka selama dia mulai belajar itu tidak membawa dosa. Tapi kalau tidak mau belajar, maka tiap hari bawa dosa orang itu. Belum tahu tentang wudhu, belum tahu tentang sholat. Kalau sudah kerja dan ada waktu untuk dan sampai pada batas untuk zakat, maka dia harus tahu tentang hukum zakat dan seterusnya. Yaitu kadar yang harus diketahui, yang dimana orang Islam tidak boleh bodoh tentang itu. Ya, sebagaimana ilmu tentang wajibnya sholat 5 waktu, cara menjalankan sholat 5 waktu, syarat-syaratnya 5 waktu, ilmu tentang mengetahui waktu-waktu dari sholat 5 waktu, bagaimana harus sesuci untuk sholat 5 waktu dan seterusnya. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya, cebok juga harus tahu karena itu rangkaiannya sholat. Mandi junub juga harus tahu karena itu rangkaiannya sholat. Seandainya tidak ada air harus tayamum, juga harus tahu tentang hukum tayamum. Wa syara'iti shaum wa mubtilatihi, dan harus tahu tentang syarat-syarat puasa dan apa saja yang membatalkan puasa. Sholat pun begitu, yang membatalkan wudhu, membatalkan sholat harus tahu. Karena kalau tidak tahu, dikiranya tidak batal, sudah batal, dan tidak akan pernah ada amal ketika sudah batal. Wal ilmu biwujubil haji alal mustati'i, dan orang harus tahu tentang kewajiban haji bagi yang mampu. Maka yang belum mampu haji tidak usah belajar bab haji, musproh, ngeceh-ngeceh waktu. Ada tamu sowan ke Mbah Kiai Rehan, Mbah Yai, saya ingin belajar haji. Sudah daftar? Belum. Besok kalau sudah daftar ke sini, tak warai, tak kasih pelajaran tentang haji. Daftar belum kok ngaji bab haji? Yang ngaji bab wudhu, ngaji bab sholat, ngaji batalnya wudhu, batalnya sholat, syaratnya wudhu, syaratnya sholat. Itu dulu. Daftar saja belum sudah belajar bab haji. Ya. Haji itu kalau sudah mampu itu belajar bab haji. Jadi seandainya sudah daftar, begitu ada berita mendapat kuota, nah baru belajar bab haji. Tapi seandainya jauh hari sudah paham, lebih baik, tapi belum wajib. Itu kalau belum daftar ya, belum dapat kuota. Jadi seandainya belum paham, belum, tidak dosa karena belum mau menjalankan. Wa bil jumlah fayajibu 'alal muslim ay ya'lama biwujubi jami'il wajibatil 'ainiyah wa bitahrimi jami'il muharramat allati huwa mustahdafun lil wuqu'i fiha kazina wal liwat wa syarbil muskiri wa dzulmin nas wa sarqati was sariqati wal khiyanati wal kadhibi wan namimati wal ghibahi wal ghibati wa asbahi dzalika. Walhasil secara global ya, semua umat Islam yang sudah balik harus tahu tentang kewajibannya, semua yang wajib. Jadi sholat itu wajib dan tahu kalau itu wajib ya, yang fardu ain, wudu, sholat, puasa, zakat, mandi junub, tayamum, itu semua wajib. Maka mempelajarinya juga wajib. Dan terkadang kita itu Masya Allah, ayam itu tidak paham sholat, tidak belajar bab sholat. Ada ngaji bab sholat, tidak pernah datang ya. Sekarang itu zaman akhir, banyak ilmu yang muspro, dibaca tidak ada yang datang, apalagi tidak dibaca ya. Tidak muspro gimana? Coba ada kiai nerangno zakat, itu yang sugih tidak ada yang berangkat
melarat tok ngaji bab zakat. Yang kaya itu loh yang sudah wajib zakat kok ndak ada yang mangkat tuh gimana? Terus bisanya dia zakatnya benar dari mana? Wong ndak pernah belajar. Maka banyak akhirnya dikiranya sudah keluarkan zakat tapi ternyata belum sempurna. Mungkin terjadi ya harusnya yang keluar itu 10 juta hanya dikeluarkan 2 juta. Dikiranya 2 juta sudah banyak. Loh, hartanya ada berapa? Loh, ini kalau tidak tahu kan bahaya. Jangankan 10 juta, 1 rupiah milik orang fakir yang tidak dikeluarkan sebagai zakat, di sana nanti akan menjadi kendala yang berkepanjangan. Karena orang tidak zakat itu sama dengan mencuri hartanya orang fakir. Bisa kita bayangkan kezaliman seperti apa mencuri hartanya orang fakir. Orang fakir yang tidak punya apa-apa saja mencuri miliknya orang kaya haram. Lah orang tidak zakat itu mencuri hartanya fakir miskin. Bayangkan, dia punya segalanya mencuri dari orang yang tidak punya segalanya. Jadi kezaliman yang berlipat-lipat. Ini kalau tidak tahu ilmunya akan parah itu. Akan terjadi ketidakbenaran di dalam menjalankan syariat Islam. Dan semua umat Islam yang balik harus sudah tahu diharamkannya semua yang diharamkan Allah. Tentang hukum haramnya semua yang diharamkan Allah harus tahu. Zina itu haram, zina itu apa? Judi itu haram, judi itu apa? Terkadang dikiranya tidak judi, ternyata judi. Judi itu ma baina ghurmin wa ghunmin, sebuah akad yang di dalamnya ada untung rugi, tekpol untung rugi. Ya, sambian apa bayar 1 bulan 100.000. Ternyata kalau sudah bayar 2 kali artinya 200 kok mati, dapat uang 50 juta. Tapi kalau habis sampai 60 juta tidak mati-mati ya bayar terus. Nah itu namanya judi. Asuransi. Ada seorang Habib sepuh ditanya sama Habib muda, "Bib, tanya Bib, asuransi itu gimana Bib?" "Pokoknya ya sing bangsa asu-asu ora usah." Jawabnya enak itu. Itu namanya ilmu spontan. Ya, pokoknya sing bangsa asu-asu ora usah. Itu namanya untung rugi, tekpol. Ya, sama dengan sekarang tuh apa yang tidak dijudikan? Ada ayam tarungan, ayo 100-an menang sing di. Aku milih hijau 100. Kowe abang 100, bok tibakno. Akhirnya ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Ya. Kalau lomba lain, ada orang 3 atau lebih, saya yang bosnya umpama, ayo yang larinya paling kenceng tak kasih hadiah 1 juta. Ini tidak ada untung rugi, karena saya yang dibayari. Dan sekarang coba mancing hadiahnya bid, ya, daftarnya saja 200.000. Bayangkan, makanan untuk mancingnya mahal, sewanya pancing mahal. Itu karena apa dia mau itu mahal? Karena ada lirian untung rugi tadi, bid. Sekarang tuh apa yang tidak dijudikan? Saya khawatir kalau terlalu semua dijudikan kok mertuane magep-magep, ayo mati jam piro? 200-an. Insyaallah. Mertua mati dijudikan. Saking ngapale judi. Ya. Itu semua yang haramkan jangan didekati. Ini kalau tidak tahu orang akan terjerumus pada dosa-dosa. Jadi semua umat Islam yang sudah balik juga harus tahu tentang keharamannya semua yang diharamkan Allah.
agar dia tidak terjerumus di dalam keharaman itu. Maka itu di dalam kitabnya Imam Ghazali, alim tusyar rola lisyar rilakin li tawakkihi wa man lam ya'rifish syarra minal khairi yaqa fihi. Saya itu tahu tentang kejelekan, alim tusyarra la lisyar, tapi tidak untuk saya lakukan. Saya tahu teori maling tapi tidak untuk maling. Agar kalau ada orang yang punya gelagat-gelagat tanda-tanda seperti ini, saya bisa jaga-jaga iki ketoke maling iki. Ya, karena tahu ilmu maling, tapi tidak untuk maling, walakin litawaklihi, untuk menjaga diri agar tidak terjadi menjalankan sesuatu yang diharamkan Allah. Maka harus dipelajari. Alim tu syarra la li syari walakin li tawaklihi wa man lam ya'rifish syarra minal khairi yaqafi. Siapa saja yang tidak bisa membedakan antara baik dan buruk, maka dia satu saat pasti akan terjerumus dalam keburukan itu. Nun sewu anak-anak perempuan yang lahir di tahun ini mungkin nanti dia balik itu pakai katok cekak dan tidak tahu kalau itu haram. Karena dia lahir mboknya juga katokan cekak, mbahnya juga katokan cekak, budenya juga katokan cekak, tetangga kanan kiri juga katokan cekak. Dari mana dia tahu kalau itu haram? Ini loh bahayanya. Jadi dia terlahir sudah seperti itu lingkungan. Jadi maka orang itu harus tahu batas aurat itu mana, ini kalau dibuka menjadi dosa dan seterusnya. Orang yang terlahir di daerah yang tidak ada jamaah 5 waktu, dia juga tidak tahu kalau ke masjid itu fadilahnya besar. Karena dia terlahir memang bapaknya juga sholat di rumah, ibunya sholat di rumah, tetangganya sholat di rumah. Dari mana tahu kalau sholat jamaah ke masjid itu fadilah yang luar biasa? Tidak bisa. Maka ngaji itu harus tidak bisa ditinggalkan. Ya. Contoh agar kita terhindar dari dosa zina, kemudian sodomi, minum minuman keras, menganiaya orang lain, mencuri, khianat, berbohong. Berbohong itu apalagi berbohong itu dia diajari sama ibu bapaknya mulai kecil. Tidak tahunya anak-anak ini dikira tidak bohong, padahal itu bohong. Karena setiap hari melihat kebohongan, itu kalau bohong diamuk sama bapaknya, padahal dia yang ngajari. Kalau ada anaknya bertengkar, cara melerai itu dengan berbohong, tidak boleh. Karena kalau berbohong itu diingat-ingat dan nanti dia akan meniru. Ya. Berbohong, cara bohong, mengadu domba, namimah. Mengadu domba itu orang yang memindah omongan dari si A ke si B agar si A dan B ini terjadi pertengkaran, itu namanya namimah. Mengadu domba itu dosanya luar biasa. Ada sebuah kisah cerita yang sangat masyhur. Ada seorang kaya raya pergi ke pasar budak, mau cari budak. Kebetulan ada budak ditawarkan, budak, siapa yang mau beli? Ini budak saya rajin kerja, orangnya roso, makannya sedikit. Wah, senengannya jeragan nih, bukannya sergep, makannya sithik. Akhirnya dibeli. Sebelum dibeli dia cerita tentang cacat budak tadi. Kalau fisik tidak ada cacatnya sama sekali, tapi budak saya ini punya penyakit seneng mengadu domba. Bagi yang beli dianggap tidak masalah. Oh, ngadu domba nanti dikasih pelajaran 1-2 kali juga sembuh. Disepelekan penyakit itu, dibeli sama juragan, dibawa pulang. Belum lama pertama kali yang diadu tuan putri.
datang ke Tuan Putri sedang duduk-duduk. Ibu sudah dengar belum? Apa ada apa? Bapak mau nikah lagi. Oh kamu, wong wedok diomongi bojone ape rabi neh. Ndak ada marah melebihi wanita mendengar suaminya mau nikah lagi. Wanita itu hampir mati kurang 10 detik mendengar suaminya mau nikah lagi itu bangun langsung ngamuk. Kalau sudah sakit nemen. Sama dengan lelaki mau mati kurang 10 detik kok istrinya ngomong, "Pak, sembuhlah nanti nikah lagi." Langsung bangun. Sembuh. Maka ada rahasia yang keduanya saling tidak tahu itu antara lelaki dan perempuan. Lelaki itu seandainya merasakan sakitnya hati seorang wanita yang ditinggal nikah lagi, dan lelaki itu orang yang cinta sama istri, maka dia tidak akan tega untuk nikah lagi kalau dia tahu sakitnya hatinya perempuan. Sama dengan perempuan juga begitu. Seandainya perempuan tahu bagaimana bahagianya suami untuk boleh nikah lagi dan dia cinta pada suaminya, pasti diizinkan untuk nikah lagi. Padha ora mudenge ra. Ayo sing wedok ya goblok, sing lanang ya goblok untuk goblok ya wis ah. Alung siji ae yang dirumati. Sing apik di rumah yang bagus, jangan sampai berdosa, disabari lah ya. Kalau memang tidak disabari akhirnya ya bertengkar. Dan semua ada plus minusnya. Banyak suami, banyak istri, ada plus ada minusnya. Plusnya apa? Ya kesana sini bahagia terus. Minusnya apa? Kalau tidak adil, nanti di akhirat banyak orang yang bangun dari alam kubur langsung stroke. Padahal sudah di akhirat itu stroke sengkleh separuh gara-gara punya istri lebih dari satu, tidak adil. Kewer separuh tubuhnya itu. Padahal sudah di akhirat ya. Ada plus minusnya. Dan memang itu sesuatu yang tidak bisa difahami. Wanita juga tidak memahami, lelaki juga tidak memahami. Ada lelaki yang niatnya baik. Saya itu kasihan sama istri saya, nyuci pakaian sendiri, masak sendiri, ya. Terus belanja sendiri. Saya kepengennya nikah lagi agar ada yang nyuci, yang satunya masak, yang satunya belanja, kan ringan. Tapi malah saya diamuk. Niat saya baik kok dia salah paham. Rata-rata orang wedok salah paham gitu kan. Mereka goblok tadi. Yang lelaki juga goblok. Dikiranya wanita itu mau berbagi. Ada anaknya disuruh ngomong. Nah, ngomong sama ibu. Apa? Bu, ini panasnya begini. Ini kalau kipas anginnya 3 bagus ya Bu. Iya. Maka kalau ibu itu 3 kan lebih bagus Bu. Bisa ada kesejukan di rumah katanya. Ya ngomong sama bapak ya. 3 wani terong diketok dadi telu. Ini karena mau dibagi orang 3 harus dipotong jadi 3. Ngomong sama bapak ya. Jadi sing lanang ya ora mudeng, sing wedok ya ora mudeng. Goblok untuk goblok ya ngene. Urusan bojo itu tidak ada berhentinya. Namimah. Nah, tadi perempuan yang langsung diadu domba. Tuan Putri, ada apa? Sudah tahu belum? Nah, memangnya ada apa? Ini bapak mau nikah lagi. Siapa yang bilang? Dia cintanya setengah mati kepada saya kok. Loh, terserah ibu. Waktu 1 menit berubah pikiran bisa loh Bu. Nah, iya, tapi kan tidak mungkin.
Ya terserah ibu. Kalau nanti terjadi ya bukan saya yang rugi. Orang mengadu domba itu biasanya begitu. Pilihlah saya, kalau enggak nanti kalau ada sesuatu yang kalian getun jangan salahkan siapa-siapa ya. Wah, saja kaya telek boleh. Dadi ya padha ae. Telek boleh. Mosok ya. Nah, terus gimana ini? Nah, orang itu kalau sudah emosi akalnya hilang separuh. Terus gimana budak? Kalau ibu mau, saya walaupun budak seperti ini tapi punya ilmu ibis-ibis. Nah terus gimana budak? Nanti malam kalau bapak tidur ambil jenggotnya 3 saja. Buat apa ya? Nanti tak ibis-ibisnya biar enggak niatnya untuk nikah lagi biar hilang. Itu ya budak. Lelaki yang dipercaya 10 tahun, 15 tahun hilang kepercayaan hanya omongan yang tidak bertanggung jawab karena dia tersinggung merasa akan ada kerugian yang menimpa dirinya. Akalnya sudah hilang separuh. Wah, temenan. Kurang ajar, taruh mati temenanan barbarane ape rabine. Wah, sudah kelihatan marahnya, mesem ini budak. Kena ini orang. Datang kecerakan lelaki. Bos, ada apa? Ini ada menurut saya penting bos. Nah, tentang apa? Tentang bapak. Memangnya ada apa? Ibu merencanakan mau membunuh sampeyan. Ini omongan apa ini kamu? Ini kamu bicara mengentut seenaknya sendiri. Itu tak rawat 15 tahun, tidak pernah benci satu kali saja, tidak pernah kok. Ya terserah bapak. Kalau nanti terjadi apa-apa, kan bukan saya, yang rugi kan bapak. Omongannya penghasut itu seperti itu. Nanti tidak saya yang rugi, sampean yang rugi. Bapak kepingin bukti. Iya, mosok istri dirawat sekian puluh tahun tiba-tiba mau membunuh. Kalau bapak ingin bukti, nanti malam habis sholat isya bapak pura-pura tidur ya, lampunya pakai yang jangan yang terang ya, yang temaram itu. Nah, nanti omongan saya bisa dibuktikan. Kalau tidak dibawakan belati, jangan panggil saya. Betul, karena suruh ngambil apa? Jenggot. Masuk rumah pelen-pelen, dia pura-pura ngorok. Jalannya pelan-pelan, aduh, kebetulan ini sudah ngorok. Saya bisa ambil jenggot ini. Diambil jenggotnya 3 mau dibis-bis. Orang yang tidak bertanggung jawab, pelan-pelan. Begitu terlihat bahwa menyukur, tahu menyukur ya? Dulu itu kan menyukur, tidak ada gunting. Dekat, semakin dekat. Loh betul ini. Ini wanita macam apa? Dirawat sekian puluh tahun tiba-tiba mau membunuh suami. Dapat ilmu dari mana dia ini? Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Karena letak jenggot di depan gulu leher, maka menyukur dintongno di depan leher. Benar ini perempuan. Langsung menyukur direbut sama jerakan lelaki, digorokkan sama istrinya, mati sudah. Tidak tahu sebabnya membunuh istrinya. Keluarganya tahu, anaknya dibunuh menantunya. Pakdenya, bulenya, ponaan semua gerutuk membunuh jerakan. Sudah terbunuh 2 orang. Keluarga jerakan yang laki mendengar, loh ini ada apa ini? Wah, 2 keluarga perang besar saling membunuh tanpa tahu ada apa. Loh ini bahayanya orang mengadu domba. Sudah merasakan kemarin
Gus Dur dipisai sampai habis-habisan. Ya, kiai ada yang dibunuh di peristiwa Bongos itu, masya Allah, rumah dibakar, masya Allah. Itu dari mulut yang tidak bertanggung jawab, namanya namimah. Hal-hal yang seperti ini harus dipelajari, karena apa? Tanpa tahu kalau itu dosa, orang akan terjerumus pada perbuatan itu. Kemudian riba, ngerasani orang dan lain sebagainya, khususnya semua penyakit hati, hasud, riya, ya, dan seterusnya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal hawa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala